Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alvarino dengan NPM 2414151102. Di sini saya ingin memaparkan materi dengan terinspirasi jurnal dari karbon tersimpan pada Repang Damar Pekon, Pamungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Yang pertama di sini, pemanasan global disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O yang memantulkan kembali panas matahari ke permukaan bumi. Hutan berperan penting dalam mengurangi gas-gas tersebut melalui proses fotosintesis yang menyerap CO2 dari atmosfer. Vegetasi hutan berfungsi menyimpan karbon dalam bentuk biomasa sehingga keberadaannya menjadi penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Nah, pentingnya penelitian ini nih, jadi Repang Damar itu ekosistem hutan campuran berbasis masyarakat. Penelitian tentang cadangan karbon di kawasan ini, terutama berdasarkan perbedaan ketinggian tempat, masih jarang dilakuin. Nah, studi ini penting karena dapat menunjukkan peran Repang Damar sebagai penyerap karbon alami serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah menganalisis struktur dan komposisi vegetasi di Repang Damar. Yang kedua, menentukan potensi cadangan karbon tersimpan. Ketiga, menghitung potensi penyerangan gas CO2 oleh vegetasi. Keempat, mengetahui pengaruh ketinggian tempat terhadap stok karbon. Yang ke ini ada lokasi penelitian. Jadi lokasi ini terjadi di Pekon Pamungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Waktunya itu Juni sampai Juli pada tahun 2016. Kawasan ini merupakan hutan campuran yang dikelola masyarakat secara turun-temurun dan ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan istimewa. Alat dan bahan, jadi alat yang digunakan pada jurnal ini tuh ada pita ukur, hypsometer, GPS, oven, timbangan digital, tali rafia, software, mapping Excel. Lalu objeknya itu vegetasi di Repang Damar berupa pohon, tiang, pancang, semai, serasah, tumbuhan bawah. Lalu semua digunakan untuk mengukur dimensi vegetasi dan menghitung biomasa. Metode samplingnya ini stratified random sampling. Jadi total itu ada 12 plot, pakai 20 kali 20 meter. 3 kelas ketinggiannya itu ada 50 sampai 170 mdpl, ada 117 sampai 108 meter, 184 sampai 250 mdpl. Jadi tiap kelas diulang 4 kali untuk data representatif. Lalu ada analisis vegetasi. Jadi indeks nilai penting yang digunakan untuk nentuin dominasi suatu jenis tumbuhan dalam komunitas hutan. Jadi nilai NP ini diperoleh dari penjumlahan kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Nilai tinggi pada suatu jenis menunjukkan penguasaan ruang tumbuh yang besar di suatu kawasan vegetasi. Hasil indeks nilai penting. Jadi jenis yang paling mendominasi di seluruh fase pertumbuhan ini yaitu damar mata kucing atau nama ilmiahnya Shorea javanica dengan nilai INP-nya antara 147 sampai 160%. Jenis ini kuat bertahan di lingkungan lokal dan bernilai ekonomi tinggi karena menghasilkan getah damar yang menjadi komoditas ekspor utama masyarakat pesisir barat. Komposisi jenis vegetasi. Vegetasi di Repang Damar terdiri atas 11 jenis tanaman MPTS seperti duku, durian, petai, kakao, mangga, jengkol, cengkeh, serta 3 jenis tanaman kehutanan yaitu ada bayur, dadap, dan pulai. Keanekaragaman ini nunjukin adanya campuran tangan petani dalam memilih jenis tanaman yang memberikan manfaat ekonomi dan ekologi sekaligus. Ada metode perhitungan karbon. Jadi perhitungan biomasa ini dilakuin ngegunain persamaan alometrik sesuai jenis tanaman. Nilai karbon tersimpan diperoleh dengan mengalihkan biomasa total dengan faktor 0,47 sesuai pedoman IPCC pada tahun 2006. Selanjutnya, potensi penyerapan CO2 dihitung oleh mengendalikan total karbon yang tersimpan dengan faktor konversi 3,67.
Hasil biomasa total. Jadi hasil rata-ratanya itu mencapai 428,14 ton per hektar. Fase pohon menyumbang 90% dari total biomasa, menunjukkan bahwa pohon besar itu suatu penyimpan karbon terbesar. Semakin besar diameter pohon, maka semakin besar pula cadangan karbon yang terbentuk. Cadangan karbon tersedia. Cadangan karbon rata-ratanya itu ada 201,23 ton per hektar. Ini nih melebihi standar IPCC. Artinya kondisi hutan termasuk baik dan produktif, menunjukkan potensi besar pohon damar sebagai penyerap karbon di tingkat lokal dan regional. Pengaruh ketinggian tempat. Jadi tidak terdapat perbedaan signifikan antar 3 kelas ketinggian. Semua masih termasuk tipe hutan dataran rendah dengan kondisi lingkungan serupa. Karena itu variasi elevasi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah cadangan karbon yang tersimpan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi, itu yang pertama itu ada ukuran dan diameter pohon. Yang kedua, kerapatan, tegakan, dan jenis dominan. Ketiga, kondisi lingkungan dan kelembapan tanah. Keempat, ada sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat. Nah, jadi ini adalah referensi jurnal yang saya pakai yang berjudul Karbon Tersimpan pada Repang Damar, Pekon Pamuangan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.